Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassobihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan proses pembelajaran seperti sekarang ini. Tak lupa pula, salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat, Ibu dosen mata kuliah pengantar teknologi informasi, Ibu Siti Monalisa STNKOM. Selanjutnya kepada teman-temanku sekalian. Baiklah, langsung saja. Saya selaku moderator pada kesempatan kali ini akan memperkenalkan teman-teman dari kelompok 6. Yang pertama ada Arya Yandri Pratama dengan NIM 12050313121. Yang kedua, Saidatun Nisa dengan NIM 12050322594 dan ada Kana Kurnia dengan NIM 12050317289. Di sini kami akan mempresentasikan tentang supply chain management perusahaan teh botol dan perusahaan Samsung. Langsung saja, materi yang pertama akan dibawakan oleh pemateri kita, yaitu Arya Yandri Pratama. Kepada Arya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang aliran supply chain manajemen perusahaan teh botol. Yang pertama, aliran barang. Aliran barang pertama dimulai dari hasil panen petani kebun teh. Petani kebun teh melakukan pemetikan pucuk teh yang sudah mencapai usia kira-kira 4 tahun. Selanjutnya, teh tersebut dibawa ke perusahaan yang bekerja untuk mengelola teh tersebut. Perusahaan teh ini membutuhkan perusahaan label company sebagai pembuat label pada kemasan teh tersebut. Perusahaan teh ini juga membutuhkan perusahaan plastik atau botol sebagai kemasan teh tersebut. Jadi, ada perusahaan yang akan memasok plastik atau botol kepada perusahaan teh tersebut. Perusahaan plastik atau botol ini juga membutuhkan bahan-bahan kimia dalam produksi plastik atau botol tersebut. Bahan-bahan kimia ini bisa didapat dari perusahaan chemical plant, dan perusahaan chemical plant juga membutuhkan bahan mentah yang akan dipasok oleh perusahaan chemical extraction plant. Jadi, butuh beberapa perusahaan agar teh itu bisa disimpan. Setelah itu, teh tersebut bisa di-packaging dan bisa didistribusikan ke retail ataupun grosir. Dari retail ataupun grosir inilah akan dijual kepada pelanggan akhir atau end customer, maka teh tersebut bisa dinikmati oleh pelanggan akhir. Yang kedua, aliran pembayaran. Konsumen yang membeli produk jadi teh botol dari retail atau SWS atau supermarket membayar secara langsung atau tunai produk yang dibelinya. Sementara itu, retail dan SWS memiliki tenggang waktu untuk pembayaran atas produk teh yang dibelinya dari pihak MWS ataupun DWS. Tenggang waktu pembayaran pihak retail dan SWS ditetapkan oleh pihak DWS atau MWS sendiri. Begitu pula dengan pihak distributor DWS atau MWS, memiliki tenggang waktu tertentu atau payment delay yang ditetapkan oleh pihak PT cabang dalam melakukan pembayaran atas produk jadi teh botol yang dibelinya. Pihak PT hanya mengawasi dan memberikan penugasan apabila ada pihak distributor yang terlambat membayarnya. Yang ketiga, aliran informasi.
meliputi aliran informasi permintaan terhadap produk jadi teh botol, aliran informasi permintaan bahan baku dari PT ke pihak supplier, dan aliran informasi keterlambatan distributor dalam pembayaran, serta aliran informasi penagihan terhadap distributor yang belum melakukan pembayaran terhadap produk teh botol. Aliran informasi permintaan produk jadi dimulai dari permintaan konsumen akan produk teh botol ke retail untuk mengetahui berapa jumlah penjualan di pihak retail berdasarkan data-data penjualan tahun sebelumnya. Dari data secondary sales tersebut akan didapatkan rata-rata jumlah penjualan per bulan. Dengan demikian, distributor dapat membuat suatu perkiraan permintaan atau pesanan bulanan, atau juga disebut dengan CMO. CMO dikirimkan pada pertengahan bulan berjalan. CMO tersebut berisikan permintaan pada 1 bulan. 2 bulan berikutnya, yang nantinya akan disesuaikan dengan target yang telah ditetapkan oleh PT berdasarkan data-data yang ada. Informasi CMO dari seluruh wilayah Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi pihak pemanufaktur atau pabrik untuk melakukan produksi yang terjadi. Dan mereka mengirimkan produk jadi teh botol ke masing-masing wilayah yang tersebar di Indonesia. Aliran informasi lain yang terjadi adalah informasi mengenai keterlambatan pembayaran pihak distributor dari cabang ke area dan informasi penagihan keterlambatan pembayaran ke distributor yang menunggak. Begitu pula dengan pihak distributor akan memberikan informasi penagihan bagi pihak retail dan SWS yang terlambat melakukan pembayaran atas produk-produk teh yang telah dibeli. Selanjutnya adalah struktur supply chain management perusahaan teh botol. Yang pertama, petani kebun teh. Petani kebun teh berperan penting sebagai penentu kualitas, kuantitas, dan ketersediaan teh tersebut. Petani kebun harus dapat memilih daun-daun yang bisa diproduksi dan diolah menjadi teh botol. Yang kedua, plastic contract manufacture merupakan pengasong pertama juga dalam pembuatan kemasan teh botol ini. Perusahaan ini membutuhkan bahan-bahan kimia dalam produksi plastik atau botol yang terdapat dalam perusahaan chemical plant, dan perusahaan chemical plant ini juga membutuhkan perusahaan yang memproduksi bahan mentah, yaitu perusahaan chemical extraction plant. Yang ketiga, label company. Perusahaan label company sebagai tempat untuk membuat label pada kemasan yang terdapat pada teh botol tersebut. Yang keempat, packaging operation adalah tempat dikumpulkannya produk teh, produk kemasan, dan produk label untuk digabungkan menjadi satu sebelum dilanjutkan ke retail ataupun grosir. Yang kelima, retail dan grosir merupakan perusahaan yang akan mendistribusikan teh botol ke tangan konsumen atau pelanggan akhir. Biasanya, retail ataupun grosir berbentuk seperti kedai harian atau tempat grosir harian. Yang keenam, end customer merupakan orang yang mengkonsumsi apa yang telah didistribusikan dari awal hingga sampai ke tangan konsumen. Dalam hal ini, konsumen dapat mengkonsumsi atau menikmati teh botol yang telah diproduksi oleh perusahaan tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kana Kurnia. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Arya. Proses bisnis perusahaan teh botol. Bahan baku. Yang pertama adalah teh kering. Teh kering yang digunakan untuk produksi adalah teh SPRR atau lebih dikenal dengan jasmine tea. Teh SPRR merupakan jenis teh yang dalam proses pengolahannya menjadi teh kering tidak melalui tahap fermentasi dan diberi aroma bunga melati. Secara lebih spesifik, jenis teh yang digunakan memiliki perbandingan tertentu antara lain jenis peko, jikeng, dan tulang. Teh SPRR yang digunakan di PT Sinar Sosro berasal dari PT Gunung Slamet Slawi, yang merupakan bagian grup Sosro. Teh SPRR dikemas dengan kemasan 2 lapis. Pada bagian luar memakai karung goni, sedangkan pada bagian dalam memakai kantong plastik. Bahan baku yang kedua adalah gula pasir.
Gula pasir berfungsi untuk memberikan rasa manis pada produk yang dihasilkan. Gula pasir yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan proses produksi merupakan gula pasir terbaik yang diimpor dari Thailand. Karena gula tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dengan gula lokal terutama dalam hal warna dan kesadahannya. Bahan baku yang ketiga adalah air. Air yang digunakan oleh PT Sinar Sosro berasal dari air bawah tanah. Kebutuhan akan air di sekitar lingkup perusahaan terlebih dahulu dilakukan pengolahan dalam unit pengolahan air agar diperoleh air yang standar. Bahan pengemas. Yang pertama adalah crown cork. Terbuat dari logam dan di dalamnya dilapisi dengan PVC. Crown cork berfungsi sebagai penutup botol agar produk aman dari pengaruh udara luar dan dapat juga digunakan sebagai identitas suatu produk. Crown cork dikemas dengan kardus dengan jumlah 1000 tiap kardus. Crown cork ini disuplai dari PT Indonesia Multicolor Printing atau disingkat IMCP dan PT ATP. Bahan pengemas yang kedua adalah botol. Botol merupakan bahan pengemas yang langsung kontak dengan produk. Botol yang digunakan terbuat dari bahan kaca yang tahan panas. Volume untuk produk TBS adalah sebesar 220 ml. Sebelum botol digunakan untuk proses produksi, botol disimpan dalam gudang peti botol atau PB. Supplier untuk botol TBS yaitu PT Mulia Industri Indo dan PT Iglas. Yang ketiga adalah kerat. Kerat terbuat dari plastik berwarna merah. Kerat merupakan bahan pengemas yang tidak langsung kontak dengan produk, melainkan hanya berfungsi melindungi botol supaya tidak pecah ketika pengangkutan. Kerat digunakan untuk memuat botol-botol baik botol kosong maupun botol isi. Satu kerat memuat 24 botol. Selanjutnya profil perusahaan Samsung. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung. Dan perusahaan ini merupakan chaebol terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan. Dalam 3 dekade berikutnya, perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti perprosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Samsung kemudian juga berekspansi ke dunia industri elektronik pada akhir dekade 1960-an, serta ke industri konstruksi dan pembuatan kapal pada pertengahan dekade 1970-an, yang mana ketiga sektor ini kemudian menjadi tumpuan pertumbuhan perusahaan ini. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sayyidatun Nisa. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Kana Kurnia tentang aliran supply chain management perusahaan Samsung. Dapat kita lihat pada gambar, aliran supply chain management perusahaan Samsung terdiri dari 3 aliran. Yang pertama, panah warna merah adalah aliran barang. Yang kedua, panah warna hitam merupakan aliran informasi. Dan yang ketiga, panah warna biru merupakan aliran pembayaran. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 aliran tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai aliran barang. Aliran barang pertama bermula dari supplier yang merupakan sumber yang menyediakan bahan mentah atau bahan pertama dalam pembuatan handphone, yaitu handphone Samsung. Bahan ini dapat berupa emas, tantalum, tin, tungsten, dan kobalt. Selanjutnya, barang-barang tersebut dibawa ke manufaktur, yaitu perusahaan Samsung Electronics, dan akan diproduksi di sana. Selanjutnya, barang yang sudah jadi didistribusikan oleh perusahaan Samsung Group ke tempat penjualan yang masih satu perusahaan dengan Samsung, yaitu Samsung Experience Store dan Samsung Online Store. Dan handphone Samsung tersebut juga ada yang didistribusikan ke retail, yaitu seperti Central Panam IT Store. Hingga akhirnya, handphone Samsung dibeli oleh end customer atau pelanggan akhir. Pelanggan akhir seperti kita.
Masuk ke aliran yang kedua, yaitu aliran informasi. Arus informasi ini berisi prediksi permintaan, informasi tentang pergerakan barang, dan juga memperbarui status barang, apakah sudah dikirim atau belum. Informasi yang dialirkan seperti persediaan barang di sejumlah distributor. Jika terdapat kelebihan permintaan, maka toko atau counter akan mengajukan purchase order ke main official Samsung. Jadi, main official Samsung akan mengirimkan barang yang diminta oleh toko atau counter. Yang ketiga, aliran pembayaran atau biasa disebut aliran keuangan. Arus keuangan ini mengandung pembayaran, jalur peminjaman, penjadwalan pembayaran, hingga perjanjian kepemilikan. Uang sebagai pembayaran dalam setiap transaksi antar aktor rantai pasok penjualan HP Samsung. Uang pembayaran digunakan sebagai modal untuk melakukan jual beli selanjutnya. Konsumen yang membeli produk jadi HP Samsung dari retail atau SWS atau biasa kita sebut toko atau counter membayar secara langsung berupa uang tunai, berupa cek, kredit, ataupun melalui rekening bank untuk membeli produk yang diinginkan konsumen. Memasuki materi yang selanjutnya, yaitu tentang proses bisnis perusahaan handphone Samsung. Proses bisnis perusahaan handphone ada 3 tahap. Yang pertama, tahap perakitan. Pada tahap ini, semua material yang dibutuhkan untuk pembuatan smartphone akan dirangkai menjadi satu. Pada awalnya, dilakukan proses soldering PCB atau printed circuit board lengkap dengan berbagai periperal lainnya. Setelah itu, dilanjutkan dengan pemasangan berbagai periperal atau perangkat lain, seperti skrup dan baut yang tidak membutuhkan solder untuk memasangnya. Setelah tahapan ini selesai, sebuah ponsel pada dasarnya telah memiliki bentuk yang telah sesuai dengan desain awal. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap pengetesan. Pengetesan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti pengetesan manual. Pengetesan secara manual dilakukan untuk mengecek apakah semua fungsi dan fitur ponsel seperti kamera dan pemutar musik telah berfungsi ataukah tidak berfungsi. Selain itu, perlu juga dilakukan tes lainnya seperti tes uji sinyal dengan menggunakan peralatan khusus. Tes ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk yang ada mampu menangkap sinyal dengan baik sesuai dengan jaringan operator yang dipergunakan. Nah, pada tahap ini, HP Samsung telah selesai dirakit dan dites sehingga bisa masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap pengemasan. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pembuatan HP Samsung. Tahap ini meliputi pengepakan unit smartphone ke dalam kardus-kardus yang telah tersedia, bersama dengan komponen lain yang menjadi satu paket dengan unit ponsel pintar tersebut. Komponen yang umumnya dimasukkan ke dalam dus berupa baterai, charger, buku panduan, earphone, dan berbagai komponen lain sesuai dengan spesifikasi masing-masing ponsel. Setelah proses pengemasan selesai, maka biasanya akan dilakukan pengecekan akhir untuk memastikan bahwa semua komponen yang ada telah dimasukkan ke dalam dus. Kemudian, mulailah proses distribusi. Smartphone yang sudah siap pakai mulai didistribusikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu yang bertindak sebagai distributor. Kemudian, perusahaan tersebut mendistribusikan ke bagian yang lebih kecil, yaitu retailer. Retailer adalah berbagai aktivitas yang mengikutsertakan pemasaran barang maupun jasa secara langsung kepada pelanggan. Retailer ini biasa kita sebut toko atau counter. Nah, sehingga retailer inilah yang menyampaikan produk dari pendistribusi ke para pelanggan, yaitu pelanggan akhir seperti kita.
Dari penjelasan-penjelasan kami tadi dapat kita ambil kesimpulan. Jadi kita menjadi tahu bahwa aliran supply chain management dari perusahaan teh botol dan perusahaan Samsung yaitu ada aliran barang, aliran informasi, dan aliran keuangan. Kita juga menjadi tahu proses bisnis dalam pembuatan teh botol dan pembuatan HP Samsung sehingga bisa kita rasakan manfaatnya. Jadi, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kami masih dalam proses belajar dan sebenarnya kesempurnaan benar-benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dan terima kasih. Kami kelompok 6 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.